Bismillah. وما أرسلناك إلا رحمة إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين صلى الله عليه وعلى آله وعلى محمد. قل إنما يوحى إلي أنما فهل أنتم مسلمون؟ بسم الله
صلى الله عليه وعلى آله. هو خير بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih suasana ulang tahun anak bulu Qur'annya yang berat-berat yang dalam bersama khairullah sekaligus juga ulang tahun Guru Mahmud yang ke-47. Nah, di belakang ada Habib Ja, Habib. ini Habib Muhammad bin Al-Qab yang ke-22. Jadi beliau ini berulang tahun. Mudah panjang umur. Amin. Atur afiat. Amin. Wabul hajat. Dan mudahan sugih dunia akhirat. Dan mudah-mudahan Sudah halus. Habib itu semua sugih dunia akhirat. Nabi Muhammad juga banyak ibadah. Amin. Banyak anak saleh-salehah. Amin. Kemudian kita dengarkan yang kita sebutkan tadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ustazin Habib. Guru jamaah. Biar pasnya apa? Nah, jadi begitu. Nah. Alaihi wasallam. Alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa wala amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum utul ilma darajat. Yang ulun muliakan seluruh para habaib yang berada di sini dan di mana saja berada, demikian juga para syarifah. Wabil khusus juga kami sampaikan takzim kami, penghormatan kami dengan menyebut mentakzim beliau. Mudahan jiwa kita ditakzim juga oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, diagungkan oleh Allah Ta'ala. Diagungkan apa? Ibadah yang terbesar adalah mengganang Nabi Muhammad. Ini mulai perguruan ya Allah, untung benar. Semua manuk kita tahu 4 awan guru, tapi yang bagus, yang wabil khusus mentakzimnya Habib Al-Kaf, Habib Muhammad Al-Kaf,
Mana lagi banyak para habib hadir mungkin di sini yang ulun kada tahu satu persatu. Pertama waktu betasmiyah ulun kada hadir. Yang kedua belum bekalan lawan sidin bertemuan itu jar guru ulun di belakang nih nah. Kemudian para guru wabil khusus ya mentakzim beliau, memuliakan beliau. Mudahan kita dimuliakan juga oleh Rasulullah yang orang siang malamnya 24 jam per detik, bahkan di bawah 1 detik yang dikanang oleh beliau adalah Nabi aja terus. Nah kita umpat keberkahan beliau, guru kita Kiai Haji Muhammad Zofaruddin. Beruntung Zofar itu dengan takdir Allah Ta'ala, keberuntungan ngaran sidin Zofaruddin kada diminta guru lah Habib Muhammad bin Husin Ba'bud memberi Zofaruddin. Ujar Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi itu doa guru sidin itu, memberi ngaran itu qasad doa, beruntunglah beliau. Dan saya saksi hidup dari kecil memang beliau ini adalah orang yang beruntung terus. Amin. Untung terus. Kenapa? Nabi siang malam pada saat orang balum tahu badiba, sidin tahu diba. Pada saat orang kakanakan mulut hasyi, sidin tahu di mulut habsyi. Semua juga melalui habaib juga membina beliau. Memang ketergantungan, ada orang ketergantungan obat, ada beliau ketergantungan Rasulullah beserta anak cucunya. Jadi alhamdulillah, mudahan dapat berkah sidin kita, mudahan dapat keberkahan sidin. Kemudian para guru yang lain, guru kita, guru mana tadi tuh, guru Sarkani tadi, wali Allah Ta'ala juga. Ada guru Sahril kesini, guru Sahril di belakang, senyaman di belakang ya. Guru berataan lah yang guru metik. Kan ini zaman metik, kada begigi kan motor itu ya metik. Kalau guru metik minta ampun maaf, mudah-mudahan pian dipanjangkan umur. Wali Allah Ta'ala juga senang sidin, bahagia, membahagiakan orang aja. Ulun juga sebujurnya guru metik juga. Bini ulun ada pernah mengkritik tentang gigi ulun habisan. Ujar ulun kita itu kada beigut juga kalau nah itu aja. Iya. Astagfirullah, wali Allah kada ingat berpindah di sini mencari guru Mahmud mana sekalinya ada di IG sini. Hilang juga alhamdulillah ya. Dan guru-guru kataan minta ampun maaf, ulun minta izin bepandir. Jadi sampai sekarang kita perkuat barisan. Kadusa kita berperang membom gereja, jangan mengganggu penganut agama lain, jangan. Itu hak asasi yang mendasar. Amun Allah Ta'ala, amun aku hendak menjadikan umat satu kau aku kada mau, supaya aku mau uji ikam yang mana terbaik di antara ikam. Tahankah iman ikam kadakah? Ada juga hikmah, coba bayangkan Islam seduniaan yang lain. Kayak apa? Kadada membedakan. Nah, maka kita pegang agama kita ini. Jangan disamakan, hati-hati ya orang-orang yang kada bertanggung jawab. Abu Janda itu kan mau gitu. Nah, sementara di surah Ali Imran jelas benar ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang selain agama Islam maka ditolak, kada diterima. Ini ayat untuk kita pakai, bukan dipakai untuk perang. Adapun untuk penganut agama lain, la ikraha fi, ada boleh kita memaksa orang beragama ke kita. Pelihara dengan apa? Kita pelihara keimanan kita ini dengan menuntut ilmu tasawuf. Kita ikuti siapa? Imam Ghazali, Junaidi Al-Baghdadi. Ilmu tauhidnya kita ikuti siapa? Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Al-Maturidi. Terus fikihnya mazhab yang 4 itu mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang ikut ulama yang ikut Maliki, Malikiyah ngarannya. Ulama yang ikut Imam Syafi'i, Syafi'iyah ngarannya. Ulama yang ikut Imam Hanafi, Hanafi ngarannya. Ulama yang ikut Imam Hambali, Hanabilah.
pengikut mereka ini ulama-ulama, ribuan, ratusan ribu ulama di bawah itu yang sewarna menjelaskan tentang pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang mengambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Bahkan Imam Nawawi sendiri Bapak dah disuruh sidin jadi imam nang kaya Imam Syafi'i karena beliau memenuhi persyaratan sebagai imam mutlak. Maka Imam Nawawi apa? Kadusah aku cukup jadi imam mazhabnya Imam Syafi'i aja, aku dengan Imam Syafi'i itu imam besar, orang paham di Al-Quran dan Al-Hadis. Apalagi kita yang kada paham dengan Al-Quran Hadis, mutlak ikut mazhabnya Syafi'i. Kenapa jar Syafi'i aja? Bukan aja karena kebanyakan di Indonesia ini adalah mazhabnya atau tanah airnya mazhab Syafi'i. Itu kita umpati. Nah, lalu 3 ilmu ini diumpati. Bagaimana supaya misra tadi 3 ilmu ini mau kada mau harus tinggalam dengan kita. Nah, kayak apa cara tinggalam dengan Nabi kita? Banyak dibaca selawat. Itu aja bagi pemula. Bagi pemula kayak kita nih, kita banyaki membaca selawat kepada Nabi kita supaya kita terbimbing. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu yang gampang, apa yang kita gawi aja, belajar tasawuf harus tinggi-tinggi. Kita nih belajar tasawuf, kita misalnya mantan preman ya. Nah, kita misalnya 20 tahun sembahyang, kita misalnya mantan penyarikan ya. Kita misalnya mantan pejabat tulas, kita misalnya mantan guru palsu. Waduh. Kita misalnya ahli zina, macam-macam. Nah itu yang diurus. 20 tahun kada sembahyang hanyar bertobat, minta ampun, itu aja diurus. Dikodok sembahyang itu. Akhlak kita yang kada baik, penyarikan, kabur, sombong, yang kada baik itu dihilangkan. Itu ngarannya bertakholli, dikosongkan. Ibarat piring tadi hendak dipakai makanan nyaman, kada mopang rigat piringnya, dibersihkan dodasi anyar, dimasukkan sifat-sifat yang baik, ngarannya bertahalli. Ma'amalakan, menuntut ilmu, ma'amalakan, ditasawuf menuntut ilmu, ma'amalakan, menuntut ilmu, ma'amalakan, itu ngarannya menuntut syariat, ma'amalakan tarekat, dapat hakikat hadiah. Kayak itu tuh caranya, disesuaikan dengan kita masih banyak dosa, bepandir masih banyak mengaramput. Lalu hendak belajar ilmu hakikat yang bertinggi-tinggi, harus kecuali belajar Nur Muhammad itu memang tawaddu dari awal orang. Lalu maulah rumah apa diperhatukan pondasi. Kalau dulu masa langsung pelapon diganti, ya kan kada mungkin, tihangnya aja belum ada. Nah itulah fikih pulang, amalan fikih yang kawa-kawa, yang mana fikih sembahyang 5 waktu, rukun merukunnya itu rukun 13 dipelajari tuntung, rukun 13 berdasarkan ilmu berpahala, sudah nyaman dinikmati. Itu jangan kada sembahyang. Kalau kada sembahyang siapa dituruti? Satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Allah mendapatkan di langit yaitu sembahyang. Nabi kita tuh, nabi manusia terbaik yang kada ada cacatnya sedikit pun, kada ada cacatnya, dosanya terdahulu diampuni dan akan datang juga diampuni. Nabi kita sembahyang. Nabi pang andai kata Nabi kada sembahyang cukup aja inya selalu di dalam hadratullah, ujar guru kita. Tapi memang nikmat tersendiri menghadap Allah Ta'ala akan gerakan-gerakan yang menunjukkan sebagai kehambaan. Mana bisa aja dapat nikmat. Rohani kita ini kan nur, roh kita ini kan sempurna, luar biasa ya kalau tuh. Lalu awak kita kada mau bergerak, sarik nur tadi kada cocok mewadahi tempat yang maksiat. Lalu supaya ini kuat pondasi, lalu nur supaya misra di awak kita, dipakailah awak kita jadi soleh juga. Jasad kita nih melalui apa? Sembahyang, dijadikan sembahyang tadi. Apa awak di anu, dan itu kada ulahan Nabi menyuruh, Allah Ta'ala menyuruh sembahyang tadi ya kalau. Nah lalu menuntut ilmu ngarannya syariat, ma'amalakan rukun 13 tarekat. Menuntut ilmu ngarannya syariat, ma'amalkan rukun 13 tarekat, hakikat lagi dibari Allah Ta'ala, hakikat terus. Nah
Seterusnya seperti itu. Kesimpulannya artinya wajib kita jadi orang alim, perlu kita mengutamakan orang alim, mencari minantu cari orang alim, jangan cari yang sugih. Bah kalau kayak itu terhina orang sugih. Begini, ini ada bab alim, ada bab sugih kena. Nah, terus apa kalau orang sugih yang ini ada orang alim susah, ada orang alim sugih, yang mana dipilih? Nyata orang alim sugih. Kalau tuh. Nah, pilih dua. Ada orang alim bokorengan, ya. Ada orang bungul ganteng, mana pilih? Ikam, orang bungul bokorengan kada mau, pilih orang ganteng yang pintar. Nah. Bungul dengan bokorengan jangan diambil. Nah, jadi dipilih orang alim, karena biar tidak ada pangkat yang tinggi itu kecuali tadi alim, mengetahui segalanya. Ujar teruslah kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Siapa aja beramal kada berilmu, amalnya ditolak kada diterima. Kayak apa aja sembahyang kada berilmu ditolak, ada aja lah ada ai manfaatnya cuma sedikit benar. Ibarat duit, sembahyang kada berilmu tuh duit 100 rupiah hampir kada payu. Kalau sembahyang berilmu yaitu 1 triliun. Kada ada harganya kalau dianggap kada ada, tapi ada. Berilmu kita beratan, jangan lepas daripada ilmu. Dulu ada salah seorang imam besar Madinah, sidin alim besar, banyak diisi murid. Di antara murid sidin memiliki seorang wanita perempuan yang terkenal cantik, alim, solehah bebiniannya, paham Al-Quran, paham di hadis, mengerti dan mengamalkan lagi. Mendengar berita itu, waktu itu Khalifah Hisham mengatakan, Khalifah ini mendengar ada anak ulama lalu hendak dinikahkan dengan calon putra mahkota ini. Nah, hendak diutuslah orang melamar anak ulama tadi, Sa'id bin Al-Musayyib ngaran melamar Khalifah, utus meminta maaf padahkan awan Khalifah ini Sa'id yang alim ini, Sa'id bin Al-Musayyib ini imam Madinah, imam Masjid Nabawi Madinah, orangnya alim, berisi anak tadi. Sidin tahu anak Khalifah itu sugihnya aja, abahnya aja yang hebat, inya kurang ajar, anak akhlaknya nyata. Sidin kada mau, minta benar, belum bersedia lagi menerima. Lalu yang tadi mengecei sidin, pian kawin, anak pian kawin dengan itu, majelis diganalakan, pokoknya jabatan anak pokoknya diberi harta, diberi kedudukan, dimuliakan lagi pian dengan itu. Tetap sidin kada. Ini ujar sidin, pian kena kalau perlu diberikan kekayaan kerajaan dengan pian, apa aja hendak pian. Lalu dijawab sidin alim, ujar mana sugih anggit Allah Ta'ala, ini bumi dan seisinya nih, ujar nabiku itu hanya seperti sebelah sayap alat aja harganya. Ada di situ Khalifah aku nak ambil di situ, kada Khalifah diancam pulang kalau pian kada karena bahaya, ada apa-apanya, karena tetap sidin kalau mau bulik itu. Sidin setelah beberapa hari mengajar habis asar. Sekali mengajar ada murid sidin ngarannya Abu Wada'ah, orangnya takwa ya, warok lagi orangnya. Datang muridnya ini betakun sidin, Abu Wada'ah, murid sidin kan murid ikam, kenapa 3 hari kada hadir di majelis, kenapa 3 hari kada hadir di majelis? Ujar Abu Wada'ah, ulun hanyar meninggal jadi mau urusi selama 3 hari. Astagfirullah. Ujar gurunya, kenapa kada bahabar? Nah di sini gurunya jawabannya si Abu Wada'ah, kenapa ikam kada bahabar? Guruai, jadi ulun kada bahabar itu
ulun takutan mengganggu kegiatan pian berdakwah malah jari orang. Memang anu bini ulun tuh penting tuh dihadiri itu, tapi lebih abdol pian konsen di sini kalau ulun bepadah karena mengganggu anu kegiatan pian tuh kayak itu tuh. Jangan memaksakan guru, apalah pentingan Allahu Akbar. Guru disuruh menemui Pak Andi, mudahan jangan dianu lah, Pak Andi Harun guru apa kata manu sini kan aja mengganggu. Kalau tuh si anak istirahat mana supan keguruan. Dulu dicontoh oleh Guru Salman Jalil, datang ke abah guru sekumpul anak sidin mau kada anak nikah, bawa sidin undangan. Nah ulun mau undang pian tapi kada datang kada bapak, yang penting ulun. Kenapa? Sidin tahu guru lebih penting bertetap di Martapura daripada ke Banjar sana. Wajib tuh supaya guru kada terikat dengan kita. Jangan diikat guru itu. Jadi kada mau bepada lawan pian, bukan kada mau hormati pian karena takutan dakwah pian terganggu. Memang penting juga, cuma lebih penting dakwah pian di situ tak anu. Ikam jannya habis bini ikam meninggal nih, adakah sudah ikam nikah? Kadada pangjan, kadada adakah ikam nikah? Di lain belum ada jar, belum ada. Jangan kada nikah ikam jar. Kalau orang kada nikah, ikam kena guring sorongan itu orang kada bagus. Guring sorongan itu itu bisa guring sama setan. Luar biasa. Ya kena di ya kalau kan ya ihtilam mimpi itu pang yang diharap-harap bebuan yang kada kawin. Dan daripada mimpi ihtilam itu baik dibawa nikah. Waduh, aku aja sampat di situ tadi itu. Sampat guring. Luar biasa. Nah nikah jangan kada ikam. Lebih bagus nikah. Bahkan orang nikah itu lebih baik 70. Jadi orang nikah ini lebih bagus daripada orang bujangan itu 70 kali lipat pahalanya. Bayangkan. Bawa nikah, disuruh sidin nikah. Lalu kayak apa jar? Ikam kayak apa lu nikah? Ikam nikah saya aja jar. Ujar, aku aja kena nikahkan. Aku aja nikah aku. Bingung si anu tadi Abu saya dimaksud ini membantu aku, mungkin menurut inya membantuinya mengongkosi atau ini sidin mencari akan wanita yang lain. Kada terpikir anaknya itu kada mungkin karena kada terpikir juga nya anaknya anak raja aja anu kada diterima apa nya. Ikam duit siapa yang hakun lawan ulun ya? Ulun hendak kai kawin, hendak kai ulun jadi orang mulia, hendak kawin, hendak kai nikah. Cuma ulun 3 dirham aja, bukan 3 dirham duit perak. Itu aja kan sugihan ulun kada ada yang sudah pas di majelis kayak ini. Abahnya itu langsung didudukakan itu, saksikan nih ini jadi mantuku bakat seketika itu juga kan boleh wali mujbir dinikahkan, langsung dinikahkan ketika itu dinikahkan. Abahnya inya bulik ke rumah hendak berbuka puasa, menyiapkan berbuka puasa, abahnya bulik menjemput anaknya langsung dibawakan ke yang orang alim mengetok begitu ngetok. Aku Abu Said, siapa di luar? Abu Said, karena berbuka puasa nih. Aku Said peguruan sidin. Peguruan itu dakduk kalau pina sidin kada jadi atau anak kan belum tahu. Kalau anaknya menolak, ya kalau tuh perasaan itu masuknya sekali dibuka lawang anaknya sudah baju pengantin. Anaknya orang alim juga, jadi paham pilihan abah itu. Apa ujar kuitan bebaju pengantin sudah umak jar pian datang, cobanya pang ulun aja menjemput ke sana. Pian datang, ujar sidin aku hendak ikam malam yang kupadahkan tadi supaya ikam abdol guring dengan orang yang menemani istri ikam seorang ibadah. Kalau tuh wa fi butai ahadikum sadaqah, berkumpul dengan bini itu sedekah. Bersedekah itu ibadah nyaman, ibadah paling berat itu. Kalau tukang-tukang aja, tukang maulah atau tuh yang dari apa tuh, dari semen tuh, apa ngarannya, gazebo itu dari semen tuh uyuh tuh maulah kada sampai terbuka telanjang. Ini saking beratnya gawian tuh sampai telanjang gawiannya itu.
Itu kalau dijadikan listrik, itu dijadikan listrik waktu orang kumpul suami istri itu bisa menerangi 8 buah rumah. Makanya bugoyang bener kalau kayak mesin generator itu gawian. Cuma dianggap orang dianggap orang corobo apa segala corobo, padahal itu ibadah. Ya kalau dianggap ya yang kada boleh berzina, yang kada boleh masuk aja sudah. Bahagia benar semingguan mengkai dalam surga 2 laki bini. Imbah seminggu ujar lakinya yang mungkin sayang kalau lah tahu juga, mungkin ini aku hendak keluar dulu jar, minta izin keluar lawan ikam. Ujar bininya, hendak kemana? Hendak kemana ikam keluar? Pian keluar hendak kemana? Aku hendak belajar dengan abah, menyambung pelajaran. Seminggu sudah ke belajar. Kak Said bin Musayyab, abahnya abah mintuha nak belajar pulang. Ujar bininya apa? Di rumah aja jar, kadusah kawada abah. Ikam di sini yang diajarkan abah tuh biar aja pian duduk lawan ulun melajari tuntung inya ahli. Jadi nyaman diisi bini yang akhirnya dengan yang itu. Nah itu kita ilmu, kemudian banyak-banyaknya ilmu kada ada gunanya berataan ilmu kalau kada memuliakan Nabi, kalau kada mencintai ahlil bait. Karena itu pondasi asasuddin hubbun nabi wa hubbu ahlil baitih. Dasar agama itu, pondasi agama itu adalah cinta kepada Nabi dan cinta kepada ahlil bait. Biar kayak apa tingginya alimnya, kada kawan sampai hebat tausawufnya, hebat tauhidnya, hebat ilmu makrifat, bedangkak tuh melajari kada bekitapan paham sidin. Tapi dengan Nabi biasa-biasa aja, dengan ahlil bait anggap kadada. Walaupun dari golongan habaib, wallahualam apakah Habib Bujuran kada tahu juga memadakan ahlil bait itu kadada. Yang dimaksud ahlil bait itu yang mana? Kalau yang inya menganggap bahwa hal ahlil bait itu ada aja anak cucu Nabi, cuma yang dimaksud ahlil bait itu adalah Sayyidina Ali, Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ayo aja, yang lain itu juriat Nabi, ayo silahkan. Kalau menganggap putus juriat Nabi sama memadahkan pakai muhaddam berdusta, muhajir ilallah berdusta, sama memadahkan itu, jangan dipotong-potong lah. Sama memadahkan juga Habib Maliki berdusta orang-orang wali-wali besar bahari yang kadal kawat terjangkau oleh orang biasa kewaliannya kecuali dipegang oleh para habaib. Nah, kalau bepadah itu hati-hati. Ada orang gila banyak di YouTube tuh memadahkan nangka itu. Dulu orang dari Bani Alawi, cucu Nabi Sidin keluar daerah, singgah di satu desa, bertamu pulang dengan Syarifah juga, nikah di situ, bisi anak 3. Di tempat itu meninggal Habib tadi, meninggalkan janda dengan 3 anak. Ini janda tertolak judulnya, anak 3. Akhirnya janda itu keluar dari desa itu karena banyak musuh-musuh yang kada ketuju dengan Syarifah dengan habaib kalau pindah dibunuh. Berpindah, akhirnya sampai di satu tempat ada masjid kosong, masuk ke masjid kosong, anaknya karena kedinginan, waktu itu musim dingin, anak di masjid, Sidin keluar. Yang didatangi siapa jo? Syekh. Kada gampangan gelar syekh, alim besar. Kalau syekh itu kalau sudah digalari, berdatang hewan syekh. Cakanya melihat muha, melihat korinah, paham sudah nih orang nih. Walaupun kada Syarifah, orang ini perlu bantuan, minta bantu, dikesahkan sudah keadaannya atau kesulitannya. Ya syekh itu, ikam Bani Alawi, mana buktinya? Ini orang dalam keadaan darurat hendak makan aja, mana buktinya? Kadada ujar Sidin, aku ini janda, aku kadada keluarga di sini. Di mana aku mencek, orang bisa mencek? Kada kau dicek. Kalau ada Habib misalnya mengaku di sini, aku Al Idrus jar, Al Idrus dari mana? Al Idrus dari Bondowoso, nyaman aja dicek. Cek telepon di Bondowoso, adakah ngaran si anu dari Bondowoso? Kada ada aja, berarti itu 90% dicurigai kada Habib. Itu awalnya. Kalau Sidin kemana? Lalu kembali dengan kecewa, akhirnya bertemu dengan orang Majusi, wali kota di daerah situ sekalinya, dihormati benar ini, dihormati. Ayo
dikisahkan juga anaknya yang 3 itu kedinginan di masjid, kelaparan. Ayo cepat, bininya anaknya disuruh layani ini, tempatkan, dihormati oleh Majusi tadi. Malamnya Syekh tadi bermimpi ketemu bangunan besar dari apa itu yang hijau itu, batu apa tuh, jamrud hijau, pokoknya gedung besar, gasan Syekh itu. Kalau ujarnya mimpi ketemu Nabi, kalau ikam berbuat baik dengan Syarifah tadi. Padahal Syekh tadi mungkin kada diungkapkan, sadar Syekh waktu itu. Syekh itu kenapa yuk mimpi ketemu Nabi, kalau walaupun inya menolak Syarifah tadi, berkat inya ketemu aja tuh menolak, tapi kada menghina akan lah menolak tadi karena butuh berkat Syarifah tadi, walaupun menolak ketemu dengan Nabi juga, kan satu anugerah besar tuh ketemu dengan Nabi. Cuma yang diuntingnya tuh kan gedung besar itu. Ujar Nabi, jikanya ikam menerima keberadaan janda Syarifah tadi, ikam dapat gedung itu. Jadi itu ampunnya Majusi itu, nah yang wali kota. Didatangilah pejabat yang baik tadi. Di sini kah Syarifah? Iya, di sini Jan. Dicari dapat akhirnya. Kayaknya aja Syarifah tuh 4 lawan ulun aja. Nah ulun ganti 1.000 dinar. Ujar 1.000 dinar diganti. 1.000 dinar itu berapa itu? Mungkin salah 8 gram kali 1.000, 8 kilo kalau tuh. Kada mau. Ujar orang Majusi kada kawa diganti. Aku juga yang ikam mimpi ketemu Nabi, malam tu juga Nabi memberi aku gedung tadi, dan berkat Syarifah ini nah nih seperanakannya aku dimuliakan Allah Ta'ala. Berkat Syarifah ini nah yang dengan bertiga anak nih, aku dimuliakan Allah Ta'ala, dan aku sudah Islam berkat yang berkat memuliakan Syarifah ini. Nah kita muliakan para ahlil bait yang sekedar kemampuan kita anak bapak dah cinta apa segala kada bisa kalau tuh. Yang penting kada kau membantu dulu karena kita kada mampu juga. Yang penting di i'tiqad batin kita, di keyakinan kita sudah fakta kada kawa ditolak. Yang memadahkan nengkaya Mama Dede ada pernah bapak dah terputus jar sudah juriat Nabi ada beberapa orang kada usah didengar orang gila lah, kada usah gila di situ tuh lah. Ini kada paham, kasihan kada paham, tak perlu jadi sambat orangnya kalau tuh. Nah itu yang penting lagi, kita jangan sampai juga menzolimi orang. 5 rupiah jangan sampai duit orang masuk ke kantong kita secara batil, jangan sampai kita pokoknya secara batil duit yang ada mengganggu yang ada. Duit kita tuh semiliar masuk 100 rupiah hancur yang semiliar itu. Nah jangan sampai itu dulu gara-gara ambil ampun orang secara zolim. Orang miskin mau unjun, kelaparan di rumah mau unjun, sekalinya akhirnya kada dapat bertetengah hari berdoanya, ya Allah tolongi banar nah demi Allah ulun ya Allah nah demi pian nak bujur-bujur ulun anak ulun tolong ya Allah ulun dalam kesusahan. Akhirnya dibari iwak singganalan, dapat iwak itu lalu gembira dibawa. Raja waktu itu lewat, raja hendak mengambil angin segar, melihat orang santai kan raja, melihat orang bawa iwak diambil dirampas. Raja terbayang raja itu gasan memujungi bininya. Sampai di rumah, sampai orang miskin tadi sudah dalam keadaan sedih, ampun orang dizolimi. Sampai di rumah, di anaknya di baskom, iwak tuh berkeliling raja pluk dipatuk iwak di tangannya. Kadang mungkin itu sampai seanu itu kesakitan semalaman menggarau, ditatak cari tabib, ujar tabib tatak di sini, tetap ditatak lagi sampai di sini. Berapa hari kesakitan hendak sampai ditatak di sini. Tabib menyerah, cari ulama yang paham ilmu jiwa, yang paham hati orang.
cari ulama, didatangi ulama, ujar ulama apa gal? Dikesahkan. Oh, ujar ulama dah salah ikam datangi orang anu tadi minta ampun dengan orang iwak itu hanyar. Coba tidak sampai ke sini bisa seawakan. Itu menzolimi orang hanyar iwak. Apalagi tanah, apalagi bini orang. Bini orang dipacari, diapai kada boleh itu. Itu semua jangan coba-coba menzolimi manusia, jangan sama sekali. Ini yang kita upayakan. Kalau kita berzinah, ulun kada manakan berzinah tuh bagus. Minum minuman keras, gawian yang kada kekaruan, kada sembahyang, berataan yang hubungannya dengan Allah Ta'ala lah, itu dosa-dosa ganal. Kita minta ampun, diampuni dengan manusia, situ sini dibalas kayak itu. Makanya kita mengupayakan bagaimana kita selalu menyenangkan hati manusia. Nah, yang diantara menyenangkan Borodet itu dengan hartanya, nah menyenangkan manusia. Ini kan gampang, orang datang biar bayar, tetap aja itu bayar misalnya 50.000, 100.000 masuk, tetap aja menyenangkan hati orang kan di sini ya, kalau dapat pahalanya. Guru-gurunya bulik diberi duit, Habib masuk Sidin lawan kita ya, kalau beri duit juga bawang guru din beri duit. Nah, makanya orang-orang kayak ini didoakan jangan mati sampai hari kiamat ya, supaya anu kan gunanya bagus sampai hari kiamat, jangan dimatikan seikung kada ada lagi beri duit. Cuma kita jangan bertawakal lawan orang sugih ya. Kalau kita bertawakal lawan orang sugih, iya guru sama guru berabut orang sugih. Kenapa ini bertawakal lawan orang sugih? Cuma kita menghormati orang sugih. Bolehkah kita mencium tangan orang sugih? Kada boleh. 2/3 iman hilang. Tapi yang 2/3 iman itu hilang kalau menciumnya karena kesugihannya. Tapi guru, nah berbeda dengan orang alim. Ada orang mencium orang sugih, kenapa jar mencium tangan orang sugih jar? Maka 2/3 kami ulama itu bapak kami kada berniat mencium karena sugihnya, kami mencium karena pemurahnya. Orang pemurah kekasih Tuhan, wali Allah Ta'ala. Jadi aku mencium wali Allah Ta'ala, bujur juga. Tapi itu je orang kada sugih, kenapa pian cium tangan? Sugih kada, mana miskin, hidupnya kada kekaruan, orangnya pina lengok juga, kenapa pian? Itu karena Tuhannya. Nabi menyuruh menghormati orang tua, cium. Tapi pian jar, kenapa mencium orang itu lebih anum daripada pian? Karena inya ulama, ada ilmu Nabi di situ, cium juga. Karena inya Habib. Tapi inya kenapa pian mencium itu jar? Habib kada, ulama kada, orangnya biasa-biasa aja, lebih anum daripada pian. Karena itu mintuha. Kayak ulun kan mintuha 40 tahun, kita 55, cuma ngaran mintuha pabrik. Saya kira ini dulu yang ulun dapat sampaikan. Minta ampun, maaf, minta reda. Mudah-mudahan para habaib, para tuan guru ya semua. Nah, itu cara-cara mencium tangan. Dan kayak itu minta maaf, benar minta redok lah. Kada jo kalau lah, biar pura-pura dah dulu pertama dilatih. Pinang alih bana kada terbiasa mencium tangan Habib lah. Kalau ulun ikhlas saja kada apa-apa. Mencium tangan Habib nih, melatih. Habib insya Allah paham aja nya kada. Habib berilmu aja, ini kada kepujungan juga. Orang mengambil berkah karena ada darahnya Nabi. Kada usah supan-supan, cium aja kada apa-apa juga. Itu untuk tawadu supaya ilmu nyaman masuk. Nah, cium, jangan ragu-ragu. Kada usah kada usah popuraan supaya jangan kelihatan kada mencium tangan Habib lalu bersalaman dengan Habib. Kan kelihatan orang lalu menyamarkan, itu kada jujur ngarannya. Coba sini, ini terakhir. Coba kamu sini, coba sini. Nah, ini Habib lah. Ulun kada mau mencium tangan ini supaya kalau bersalaman kayak ini aja kudu cium dulu. Nah, salaman kayak ini ketahuan orang kada mencium tangan Habib. Inya merasa tuan guru, Bang. Mana Abdul Ikam ulama besar dengan Habib yang paling mucil misalnya, apalagi Habib Soleh. Ini Abah Guru Sekumpul membacakan hadis itu. Imam Ghazali ditanya, bukan hadis, Imam Ghazali ujar Abah Guru Sekumpul ditanya, mana Abdul Habib yang mucil dengan ulama wali tapi orang Jawa. Ujar Imam Ghazali, Abdul Habib yang mucil itu. Tapi Habib ini bukan berarti untuk Habib supaya mucil kada. Ini memadahkan bahwa pian tuh orang mulia dijaga kehormatan nabinya. Nah, lalu kan pahaminya di situ guru, karena inya merasa guru, nah takabur ngarannya, takabur. Nah, lalu ini Habib misalnya. Kan kalau bersalaman kayak ini kelihatan orang. Ya kalau kada mau cium Habib, turun anunya kena disambati orang. Kayak apa caranya? Caranya supaya samar kayak ini cepat. Nah kada ketahuan.
kada ketahuan manci anak. Dan itu kejadian bujur. Nah itu ma'akal kadusah jujur aja bahwa habaib para syarifah itu memang dimuliakan Allah Ta'ala. Itu bukan kehendak mereka, kehendak Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala jadi beda-bedakan habaib dengan manusia biasa? Ujar Allah Ta'ala, kenapa gerang menggadui aku terserah ku itu cucu orang yang paling kusayangi, dan ilmu-ilmu berdatang ku unjuk di situ. Kalau seluruh ilmu cucu-cucunya tuh ulun dulu ada abipah basaiban bepadah ada ilmu yang kada diberikan dengan orang biasa, orang Jawa, kecuali dengan para habaib. Walaupun habib itu juga belajar banyak dengan orang biasa, jadi saling bahu membahu. Nah ini kita akui lah, yang nyata darah Nabi ada di situ. Selesai, minta maaf kalau kepanjangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Minta ampun, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Minta ampun guru, ya Allah. Muhammad. Ya guru. Pas lah guru. Alhamdulillah. Minta maaf guru. Alhamdulillah. Jadi kita langsung aja ke poin ya. Karena sudah kita mendengarkan tadi banyak daripada ujar bahasa Jawa, wajangan. Mau'izah dari guru kita, Guru Jamaluddin. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan bisa memakai. Jadi intinya adalah hidup ini banyak nanti aja biar konten ini nanti aja dibanyaki bersenang sebagaimana Guru Mahmud tadi membacakan ayat qul bi fadlillah wa bi rahmatih wa bidzalika falyafrahu, disuruh bergembira. Jadi paham aja maksud bergembira di sini bukan bergembira hura-hura yang ada manfaat, itu sudah paham. Jadi bukan bergembira yang berhura-hura, nang kada artinya di dunia, bukan. Falyafrahu fil mudhari lidawam, terusan gembira. Apa? Gembira dengan kelebihan Allah dan rahmat Allah. Ternyata kelebihan Allah yang paling besar, rahmat Allah yang paling besar adalah wujud Nabi Muhammad. Kalau kita berulang tahun itu terlalu salah satu rahmat Allah, kelebihan Allah. Karena disuruh kita mengingati, oh aku ini umur bertambah, artinya aku ini kan nikmat. Bapak lebih ingat supaya walaupun umur itu bertambah pada tulisan, namun pada hakikatnya berkurang pada jatahnya. Lalu ingat, mudah-mudahan artinya umur ini yang sisa umur ada diberkahi oleh Allah Ta'ala. Umur yang terlanjur dahulu sudah berdosa, mudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Gembira, kalau berhina kok itu nikmat, itu kelebihan Allah. Kita ini kan diberikan kelebihan dari Allah. Kelebihan yang ada pada diri kita ini milik Allah. Rahmat yang ada di awal kita ini rahmat Allah. Lalu kita disuruh falyafrahu, gembira dengan rahmat. Kalau kelebihan kita, nah, yang tak salah itu memandang kelebihan kita, memandang rahmat kita, tapi yang bujur memandang kelebihan Allah, rahmat Allah. Orang itu kenapa jadi takabur? Kenapa orang itu jadi ujub? Kenapa jadi hasad, iri dengki? Kenapa jadi sum'ah? Kenapa jadi penyakit batin? Karena ingin memandang ampunnya, kelebihannya. Baik. Tapi kalau orang itu memandang yang ada pada dirinya, bahkan yang ada di alam semesta, kelebihan Allah, rahmat Allah, insya Allah ia tuh pasti kada kepandang ke dirinya, maka lepaslah ia. Karena arti tasawuf itu huwa tabarri anil hauli wal quwwah. Tasawuf itu huwa tabarri anil hauli wal quwwah, berlepas daripada yang upaya.
daya dan upaya kita melepas. Kenapa? Karena daya dan upaya ini milik Allah. La haula wala quwata. Di dalam kitab Kasmul Asal dikatakan lagi at-tasawuf, yaitu tarkud dakwah wa kitmanul ma'ani, meninggalkan dakwah dan sangka, menyembunyikan rahasia. Ternyata rahasia Allah ada di wadah kita, bukan rahasia kita, rahasia Allah dititipkan kepada kita. Maka kita pandang, ternyata rahasia agung, rahasia besar yang dititipkan Allah kepada adalah huwa sayyidina Muhammad. Jelaskan. Kalau masih terpandang diri kita, terpandang kita memiliki kelebihan, melihat orang lain itu lain daripada rahasia Tuhan. Rahasia orang itu berarti masih tak salah lihat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersyahadat dua. Pertama syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Dan kedua syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar. Syahadat tauhid menyaksikan sesuatu di alam ini tidak ada yang bikin kecuali Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan sesuatu yang berbuat. Gerak-gerik kita Tuhan yang menciptakan. Jet kita sendiri Tuhan yang bikin. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah itu urusan Allah. Nurnya nampak di awak kita. Jika ada berkat Nur Muhammad, maka alam semesta ada diciptakan. Wa minhu tafarra'al wujud khalqan ba'da khalqin fi ma hadatsa wa ma taqaddam. Jauh. Bahasa Jawa. Dari Nur Muhammad itulah, dengan surat Nabi Muhammad, dengan berkat Muhammad, maka terciptalah alam semesta ini. Siapa yang menciptakan Allah? Apa bahan bakunya? Berkat Sayyidina Muhammad. Jadi kalau melihat sealaman ini adalah berkat Nabi kita, berkat Muhammad. Coba gembira kita dengan berkat itu, karena kita melihat berkat. Bila berkat itu pasti menyenangkan. Berkat, coba kalau orang di Jawa rencak undangan di Jawa, saya kan sering 2 bulan di Jawa. Waktu di Bangil 2 bulan. Waktu di mana lagi tuh undang-undangan di Jawa itu sering diundang orang, rancak diundang orang. Bila tuntung undangan membawa berkat. Apalagi orang pondokan, kiriman ke dada, wah, bila ada undangan tuh bah, lagi pada kecekan. Di rumah biasanya makan kan iwak karing, di pondok kan iwak karing, masak satu. Banyu tadi banyu dijarang, buat di fixing, buat uyah, buat di lombok, nyaman saja. Rasa makan ayam, rasa makan sop kimlok. Ya kalau nggak tahan gitu, kita piring pucuk lombok pulang. Oh nyamannya makan di pondok belambak begitu. Dan dapatnya undangan bulan Maulid di Romangki bahari. Makan macam-macam, makan iwak macam-macam, ayam sekali, icik macam-macam, kahimungan. Ulun kalau undangan jarang kadang mau lombok aja. Jadi bila tuntung lombok ulun. Jadi kadang-kadang tuan rumah dia kan bawa sendiri. Biar baik pasti ada lombok. Karena bila ada lombok ada nyaman. Bahari. Begitu bulikan di Jawa undangan, diunjuki pulang berkat. Makanya mau dicobek-cobek tuh. Berkat. Himung membawa berkat. Itu baru berkat yang kecil. Bagaimana dengan berkat Sayyidina Muhammad? Ini alam semesta ini kita dinampakkan, ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Alam semesta ini, apa yang ada di alam ini, Allah menunjukkan kepada kita bahwa di alam ini yang mewujud berkat Muhammad. Makanya disuruh asyhadu, aku senantiasa memandang bahwasannya di alam semesta ini ada berkat Muhammad. Itulah hakikat Rasulullah. Jelaskah? Orangnya di Madinah, Nabi kita di Madinah, berkubur di barzah, tapi barakatnya kemana-mana. Ini yang kita rasakan ini, berkat Nabi Muhammad. Bila kita asik memberkat orang terus, kada sempat lagi menggaduhi orang kesana kemari.
Kada sempat lagi banyak. Itu muhanya kayak cempakul. Ini hidungnya kayak pitruk. Kada lagi. Kada sempat lagi. Kenapa? Karena melihat itu aslinya. Iya. Bocor. Al-Mas'ur bima'ulatil Mas'ur. Nang Mas'ur ini karena ada Mas'ur. Nang terkenal itu karena ada yang di belakangnya. Di belakang, ya. Iya kan? Habib Mas'ur, Mas'urnya Sayyidina Muhammad. Nah, Tayyib. Dilihat Habib pada zahirnya. Habib Abu Bakar Al-Ka'ab. Di belakangnya. Hakikatnya Sayyidina Muhammad. Nah. Ya kada nur jatuh sidin, kada maujud sidin yang ini. Apalagi kita maginnya. Rasulullah Mas'ur. Siapa Mas'urnya? Allah Ta'ala. Mas'urnya Rasulullah, Mas'urnya Allah Ta'ala. Makanya ada hadis, al-insanu sirri wa ana sirru. Man zakaraka faqad zakarani, wa man ahabbaka faqad ahabbani. Man yuti'ir Rasul faqad atau Mas'ur Allah, Mas'ur Sayyidina Muhammad. Nah, Jelaskah? 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 Jadi sealamatnya kada ada yang lain. Berkat Nabi. Nabi itu kada lain. Nampak di berkat di Nabi itu kada lain. Hakikatnya barakatullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmatullahi wa barakatuh. Ayo barakatullah. Berkat Allah nampak di Nabi, lalu ngarannya berkatnya rahmat Allah nampak di Nabi, lalu ngarannya berkatnya. Kada gampang kan? Ini nak kopiah udin. Ini nak kopiah udin. Ampunan, pun unjuk lawan Guru Mahmud. Karena kopiah udin ini tak Guru Mahmud, lalu ngaran sambatannya kopiah Guru Mah. Padahal hakikatnya bersama Guru Udin. Mana Udinnya? Kan? Udin juga. Gurunya mana Udin? Udin juga. Udin sedunia. Apa arti Udin? Wujud diri nur. Bisa? Yang lain jadi bisa wujud. Yang bisa wujud asli saya dengar Muhammad. Kenapa? Karena ada pernah terpisah dengan Allah Ta'ala. Tapi Nabi Muhammad juga. Tuhan juga. Jangan dipedakan Nabi Muhammad karena Tuhan. Tuhan jangan. Tak salah kena. Tak salah menandak. Tak salah paham. Cuma kejahilannya. Kenampakannya guru alusai. Makanya insya Allah orang yang berada di jalan Rasulullah, orang yang berusaha kalau Nabi, walaupun kita belum sampai ke makam itu, cuma kita berusaha minta Allah, mudahan diberi Tuhan, kawak kasih tuh Tuhan depan mendorongnya. Ini dikisahkan, bila ini dikisahkan, insya Allah dapat saja. Ia tak karat, bilanya mau ulang, tetap bagaimana? Kurang kawin tuh nah. Kenapa jadi nyaman? Karena diulang-ulang. Bujur kada? Punya kurang kawin saja. Karena ada nyaman. Musik nyawa. Orang kawin tuh kan diulang-ulang. Nyaman kalau biar. Ini kisah yang umum aja. Pian jangan ambil di sini kan cerobohnya kan usah nih. Nang baik-baik sangka aja pian dua-duanya bisa. Iya. Magun-magun cuma gawe di rumah nggak apa-apa, sama aja merasakan malam ya jok lah, nggak ada merasakan dan tahu. Punya rancak di bubulika kan nyaman. Makan tuh merancak di bubulika itu nyaman. Makan aja kada. Makan itu biar amunnya kada dikunyah kada nyaman. Makan bertaguk nyaman lah. Dikunyah tuh supaya merasakan, dibulang-bulikin supaya nyaman, supaya merasa nyaman. Ternyata rasa itu adalah wujud hakikat. Nah, kenyataan berkat Nabi Muhammad. Pada gampang kan? Makanya orang bahari mencari rasa. Ini kenapa jadi ada yang duduk di situ kata Jo, situ rasa nyaman. Ada yang nyaman di situ. Ada yang rupiah duduk tuh nah, nyaman yang kayak ini. Ada yang di ujung belajar kayak ini. Ingat rasanya mana itu sudah. Yang penting mencari rasanya nyaman bisa. Nah kalau sembahyang kan mesti kayak ini, jangan kayak ini. Kalau kan mesti sesuaikan dengan syariat. Karena syariat itu syariat Muhammadiyah juga, syariat Nabi juga. Ya kamu nak santai itu nah.
Ada yang berokok, mencari rasa tadi bro. Ini jenong, ini mencari rasa. Rasa apa? Rasa kehadiran Nabi itu yang penting dicari. Makanya orang lah ambil tasbih, bersalawat. Ada yang bersalawat 100, ada yang 1000, ada yang macam-macam salawat. Cari rasa, rasa yang mana yang man? Oh ada lagunya. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa mitrah babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adadna amilih dhalih. Ada yang nyaman itu, nyamannya gamat baca. Ada yang bersalawatan, ya kah? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada kalau kita lagu Jawa, iya senang itu mencari rasa. Yang pentingnya merasa rasa supaya terhubung lawan Nabi Muhammad. Ada juga yang bersalawat sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Iya mana itu? Yang penting terhubung rasa itu lawan Nabi Muhammad. Ada juga yang kayak ini mencari rasa deh supaya asik lawan Nabi. Ini kan urusan hati, itu kan urusan Allahumma sholli. Makanya ada nasyid. Nasyid itu ada. Ilahi tawassalna ya bijahi Muhammadin. Ilahi tawassalna, ya Allah tawassalna, kami berwasilah bijahi dengan pangkat Muhammad. Muhammadin ya ilahi tawassalna bijahi Muhammadin la ilaha illallah. Mencari rasa supaya sampai kepada Tuhan lewat Nabi Muhammad. Itu yang berzikir, ini nasyid. Nah, mencari rasa, mulai ada bamba fajar, bergunyang-gunyang kayak ini, berjoget-joget kayak ini. La ilaha illallah. Ikan semua ada tahu. Kurang mencari rasa. Ada juga yang ketujuh mengungod guru jamaleh. Ini yang nah, berzikirnya ada kawan kayak itu. La ilaha illallah. Biar aja. Iya rasanya kita dapat kayak itu. Tergantung porsinya masing-masing. Allah yang kasih sama dia itu orang. Hah? Bimala deh. Barang apa kesenanganmu yang penting sampai kepada Tuhan. Iya. Baru tahu. Hanya iya lah. Iya. Apa itu bid'ah itu? Apa itu? Kata di zaman Nabi. Ikan macam di zaman Nabi kada ada dua salah ini juga. Coba saya memfotoin kotak kere merona merene. Ojo kesuntuk. Oke itu bilak pak. Ayam dia. Aneh itu. kada paham lalu. Hah? Kada paham lalu. Iya. Makanya ditakoni dulu. Kenapa orang jadi berzikir kayak ini kayak apa? Kan? Ini. Ini tuh. Kan? Orang bermulutan bagusnya kayak ini. Kadang-kadang kan orang ada juga yang bermulutan itu yang bergoyang-goyang itu kan. Ini orang macam-macam. Orang asik lawan Nabi, orang lawan Nabi itu masing-masing aja. Ini mencari rasa. Judulnya mencari rasa. Ujar Imam Ghazali. Ujar guru, ada guru siapa bukan tuh wali. Ujar Sidin. Sepaling tinggi tasawuf itu adalah makam rasa. Merasa itu mencari rasa. Berasa Allah Ta'ala itu ada, berasa adanya Nabi Muhammad ada, wa'alamu anna fikum Rasulullah. Berasa adanya Nabi Muhammad itu. Ya kah? Dirasa, rasanya itu ada. Dia guru sekompol, yang penting rasanya bong. Rasanya itu mantap bos. Iya kan? Mantap bos. Biar bini anom.
Umur apa belas? Emang kada berasa. Apalagi mau di rumah tidak berasa bagaimana? Masuk umpat, keluar umpat. Lah Muhammad. Masuk umpat, keluar om. Ada nang ada catur yang bagus. Melawannya. Atau polisi lawannya. Ujuk kan? Tusuk kalian jahat. Nah ini. Jadi kita kalau ada orang aneh-aneh, mang berzikir jangan disalahkan, orang kayak rasa tuh. Anak man kayak rasa lawan Tuhan supaya nyaman lah. Ya kalau kita guring aja kalau kepala saya ada bahasa sakit mencari rasa pasti bagi kipasnya garak juga nih ini. Makanya harakat barakat, gerak tuh berkat. Usaha tuh perlu. Usaha mendekatkan diri Tuhan, macam-macam caranya gitu. Macam-macam bipe. Makanya ulama-ulama tuh macam-macam mencari jalan, mang berzikir ada tarikat macam-macam tuh. Daripada itu jelas ini wajah Allah wa 'allamnahu min ladunna. Tuhan ajari wa 'allamnahu min ladunna ilma. Katanya asal bunyi. Ulama-ulama itu ulama hebat tuh. Ini laduni ini tuh. Wa 'allamnahu min ladunna sesuai dengan Quran, gerak dan diam. Berkat. Lalu ada tarikat caranya kalau Naksabandi kayak ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada lagi nang ke atas. Allah, ada juga. Bujur, nang gat. Allah, ada juga. Ada juga nang. La ilaha, ada juga macam-macam. Terserah mursyidnya kayak apa Tuhan memberikan. Ini lah dunia berikan mursyid tuh. Jangan protes lah. Ini kan lawa, tarikat tuh macam-macam. Ada juga yang berdiam gitu lah. Coba nyaring. Allah, bahari kami nunggu jamal nih. Tarikat apa? Satariyah apa di situ kira? Nang di Buan Bugis apa? Khalwatiyah. Makanya ini gue menghadapi orang Buan Bugis. Ini ada gurunya juga. Berzikir kayak ini. Tolong bipelah. Nah, berzikir. Nah. Allah. Wah, mungkin kalau Allah. Kami kekanakan masih belum paham tuh. Cuma alhamdulillah diberi Tuhan hati. Sudah kekanakan kami sudah alhamdulillah. Ini jakati ini bujur-bujur mengerti masalah agama. Kami sangka baik aja. Ternyata ada ilmunya. Khalwatiyah lah ingat banget. Allah bukan Bugis tuh. Allah di mana kami sana. Allah. Ada juga Allah. Nah, bahari ada juga di Aceh. Ngarannya itu Barudat. Di Sukumpul seperti Barudat. Itu orang bahari, arwah abah bahari pernah Barudat juga. Lu mengatakan pernah Barudat juga bahari. Orang bapak anak. Assalamualaikum. Ini kenapa? Mencari rasa supaya bertambah asik mahabbah lawan Nabi. Ini mencari rasa. Kalau aku malah kisah rasa aja. Orang bernyanyi itulah. Menyenangkan ini bernyanyi itu nangka ini nah. Bernyanyi nangka ini kajung awak. Kada berasa. Berapa ya? Ya kalau umpamanya lagu Roma Irama. Tapi nangka ini. Dalam aku berkelana tiada yang tahu kemana ku pergi, tiada yang tahu gunung tinggi yang ku daki, lautan ku seberangi, aku tak peduli. Kada berasa mungkin. Tapi kalau dibawa dengan rasa, seakan-akan ia masuk ke habzat kelana itu. Wah, luar biasa. Nah, kalau
dalam aku berkelana. Wah, kan lain. Tiada yang tahu kemana ku pergi. Polisi bisi pistol, ini polisi menembak burung. Amun nang kayak ini, nembak burung sangkut di pohon. Tapi kalau nya, dengan rasa menembak loh. Ujar burungnya, ya kan? Lain dengan perasaan. Dengan sembahyang aja, kalau dengan rasa sembahyang berat pian. Terjadi. Makanya khusyuk itu karena rasa itu. Rasa ada, rasa dilihat, rasa didengar Allah, rasa diketahui. Allahu ma'i, Allahu hadiri, Allahu nadir ilayya. Rasa dilihat, kan rasa dilihat. Rasa didengar, rasa diketahui. Semua pakai rasa. Mau kada berasa, sembahyang ya kada rasa, kada berasa ya no. Sembahyang kada mau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Allah. Hai. Dah. Iya, nang kada ada bekasnya. Ya kewajiban hilang tuh kewajiban. Cuma kada bekas. Yang penting itu bekasnya itu. Kenapa jadi bekas? Karena ada bekas rasa cinta tadi. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah perasaan. Bah, ini ujung ada. Ulun ini kadang-kadang ulun sama-sama kita membawa kita ini supaya berasa. Lawan Nabi itu berasa, kita cari rasa itu. Ulun pernah belajar lawan guru ulun itu medahkan ikam nangai jisen, ikam cari rasa sampai buju-buju ketemu dengan hakikat rasa itu. Luar biasa. Sallu ala Muhammad. Punya berasa. Sealaman nih ya perasaan seorang juga. Nah, punya kita berasa nih dapat rahasia hakikat rasa. Sealaman kerasaan rasa kita merasa diri yang ada tuh ampun kita juga. Nang di sini lawan nang di mana-mana ada lain. Kira-kira amun yang lain itu rasa perasaan kita juga maulah kita sarik. Lalu menyayang rahmatan ngarannya. Amun kita pandang yang lain ini lain pada hakikat rasa kita. Itu nang kita bisa tuh anak sarik bisa mengibit berbiru-biru. Tapi amun dapat yang itu kadang menyariki. Nah amun kita kibit juga minta ampun nak lah. Aku ulun pernah terkibit binyulan terkibit sarik komeng kibitnya. Bini menangis, berarti minta ampun, cuma lagi dia minta ampun, orang bisa. Kenapa? Karena rasa tadi, rasa cinta. Kan ini terbuka rahasia sedikit. Luar biasa. Ulun ini sudah berpuluh tahun pun melazimakan mencari rasa nih guru. Karena Pak Guruan menyuruh uji sirin cari rasa isin, cari rasa supaya ikan berasa lawan Nabi. Ini orang yang mendapatkan bid'ah, punya macam-macam. Ini kada merasa tuh, yakin banget. Ini kada tahu bang. Punya tahunya kan pasti amin ulun. Bang Guru Muhammad pian tahu sudah kayak ini. Mungkin merasakan apa yang ulun rasakan dan ulun merasakan apa yang ulun rasakan. Percaya aja, percaya. Paling tak orang sama aja. Dia dengan aku sama aja. Apa ngaran tuh? Apa ngaran tuh? Iya saya percaya apa tuh? Aku dan kau, suka dan kau, ya gitu. Punya sama ini aman. Percaya. Sambil mawon. Saya mau percaya. Nah ini mudahan keberkahan kita, mudahan dapat keberkahan kita. Nah makanya kayak apa caranya? Salawat dibanyakin. Mau umpatin nanti. Kiamatan kita bertaklim turunnya. Wan guru-guru barataan. Husnudzon kita lawan umat Nabi Muhammad husnudzon. Mun duit ada bagi-bagi sedikit seorang, amun ada, mun kada
kureheng, senyum di banyaknya. Karena menyenyumi orang tuh sama menyenyumi hakikat diri tadi. Karena ingat rasa itu daripada Nabi juga, berkat Nabi. Kan aku pedahkan sudah. Kenyataannya bukan Nabi pun lagi, kenyataannya. Nah itu metik berbicara begitu bagaimana? Sudah paham sudah. Nah itu kita gembira dengan rahmat tadi, berkat tadi. Bilanya ketujuh berparak lawan Nabi, maka tunggu Tuhan selalu memandang dengan kita pandangan rahmat. Mungkin kita berjauh lawan Nabi, tergantung orang tuh paraknya lawan Allah, tergantung inya kayak apa lawan Nabinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Bila inya jauh lawan Nabi, menunjukkan Tuhan jauh lawan inya. Bila inya menunjukkan inya itu parak lawan Nabi, asik lawan Nabi, wa imma liwat keluarga Nabi, wa imma orang alim nang kahubung lawan Nabi, berarti itu menunjukkan Allah berparak lawan inya. Karena Nabi itu adalah mir'atul haq, cerminan Allah Ta'ala, kezahiran Tuhan, kenampakan Tuhan. Kalau kita hendak melihat Tuhan, kenyataan Tuhan, lihat udut Rasulullah, itu kenyataan, tapi bukan Tuhan tuh, cuma kenyataan Tuhan bernampak di situ. Sallu ala Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi. Ya Allah, kayak rasa. Mau kada berasa nggak nih? Hambar kuyuman. Mencapai bini kada berasa yang mana? Hambar. Tapi amu ada rasa, ya Allah. Luar biasa. Aji. Iya. Wale. Oh, bini kada berasa kayak gadang nyaman lah. Nyaman lah. Kada bergerak. Dingin. Tapi kalau kita berasa lawan dingin, Kuyang saja. ini kita buyang. Ya, buyang mah. Mau buyang mah itu langsung sengit toh. Nah, pengalaman ini belum lagi. Itu lo bisa lo kepala ke bawah, atas ke atas tuh. Ada bisa bilang dia apa kabar? Hilang ke Haji. Bilang sekali jahit mana kepala bayi? Bilang endok bini lagi. Begalau hilang. Mudah-mudahan kita berkat Nabi ya. Kita kita alim, datangi orang alim, datangi orang soleh. Kita minta berkah beliau, karena beliau itu berisi Barakatul Mustafa. Itu ingin sampaikan karena habis ini kita ada acara lagi, acara hendak beramian. Kalau ini hajat sidin, mudah-mudahan sini gembira. Mudahan kita gembira dunia sampai ke akhir gembirakan Allah. Ada lain gembira untuk menghibur umat Nabi Muhammad. Andai kata bahnya ketinggian benar mau apa menghibur umat Nabi Muhammad, mau saja menghibur umat Nabi Muhammad berketawa antara umpamanya ada yang kata umpamanya kita anak ini sudah turunkan pada itu kita menghibur rakyat Indonesia. Nah kadang alih ini kan rakyat Indonesia berataan, rakyat Indonesia ini kada semuaan kadang yang nyaman, ada juga yang sakit. Ya Allah, ayo takkanlah PPKM kada kau berjalan, takkanlah PSBB lockdown, jadi kita hibur. Ini kan sudah mudah-mudahan apa ngarangnya itu apa namanya COVID mungkin hilang sekalian. Awan copet-copetnya hilang, ya Allah, habis dah. Hilang mudah-mudahan ya Allah. Mudah-mudahan. Nah kita hibur. Oh my god. Bipai orang yang kada berduit tu lah diberi duit 50.000 imong kada beb memang kada berduit tu lah. Ulun ini kan sudah merasakan, ulun pernah orang berdoa, orang tu ulun beri duit 20.000 aja di Jawa. Doanya biar panjang bener nah, bertengah jam lapah kami nunggu. Bujur asli kurang lebih setengah jam tu diberi 20.000 merasanya. Apalagi mau 50.000, 20.000 aja yang mungkin 100.000 mungkin kita ini seharian begitu. Pentingnya duit, belum lagi diberi duit, belum lagi diberi makanan, disenyumi umat. Ini siapa? Rakyat Indonesia. Tulak pulang ke Mekah, datang pulang bubuhannya yang guru jamaah kita. Nah bubuhannya minta orang kita.
Pak Haji, Sabilillah. Sampai ke hotel misalnya Bian. Dibari 5 rial, dibari 10 rial. Kehimungannya membawa kanak-kanak. Udah, ya Allah, didoakannya apa kita? Siapa itu? Itu rakyatnya Allah Ta'ala, makhluk Tuhan. Himung kada menyenangi irhamu mampil ardi yarhamukum mampis sama. Itu tujuannya Allah kan Nabi bisa. Bagaimana? Itu orang kitanya berhimung. Jadi udah aplikasi pembicaraan kita itu. Wah, luar biasa. Apa aplikasi lah. Nah, untuk apresiasi. Nah, untuk begitu pembicaraannya, itu mengamalkan implementasi. Wah, luar biasa. Eksperimentasi. Wah, luar biasa. Supaya ada sesuatu yang apa ngaran tuh eksperimen. Jadi apa ngaran tuh suatu dianukan supaya ada pengamalannya gitu, ya kan? Eksperimentasi kayak apa sama pada metik kan kalau esnya beruang ini masalahnya kita menghibur ini. Oh iya, kalau jadi insyaallah makal terhadap bagus saja, memuji Nabi aja kabar ada apa lagi dan ini semua dari Rasulullah dan sedikit lagi ini jam berapa dah? Belum. 11.30. Oh, kita sampai jam 2 kan? Jam 3 kan? Itu cepat. Ini lah kita bunyi semalam itu. Ini kita baca lagi. Ini dunia, Pak Polisi. Ini dunia. Banyu ini dunia. Gelas dunia, banyu dunia, makanan dunia, semuaan dunia. Dunia itu amun dimakan kada berpahala, kada dimakan pun kada berdosa. Itulah dunia mubah. Ulun minum kada berpahala, ulun kada minum kada berdosa. Cuma bisa ini menjadi amal ibadah di dunia, jadi akhirat kalau bihusnul niat, kalau kita berniat. Sengaja aku minum supaya aku kuat ibadah, supaya aku asik kawan Nabi Muhammad. Jadi akhirat berisi mobil Fortuner, Alphard, Al-Fatihah, ya kan? Yang paling bagus Mobilio. Kenapa paling bagus? Emang itu aja bisi. Ajib. Fortuner, Lexus, itu dunia. Ditunggang kan pahala, kada ditunggang pun kada berdosa. Bisa jadi akhirat tunggang itu, naiki itu kendaraan bihusnul niat. Aku menaiki mobil untuk sembahyang berjamaah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengilmu, untuk majlis taklim, untuk membesarkan Nabi Muhammad jadi akhirat. Itu. Nah sekarang Rasulullah itu dunia akhirat. Nah, bro, akhirat benar. Rasulullah itu akhirat. Bahkan dunia ini jikalau kali kita tanpa Nabi, maka Tuhan kadang menciptakan dunia. Wa kaifa tad'u dunya ila daruratin wallahu lam takhluq dunya min al-'adamin. Bagaimana Nabi Muhammad tuh khalifah darurat? Kalau Nabi Muhammad dunia darurat ada. Ternyata ada dunia itu. Kenapa? Karena berkat Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu bukan dunia. Ainul akhirah, ainul din, ainul ni'mah, ainul rahmah. Rasulullah SAW dan kemudian bifai. Alhamdulillah. Jadi kalau kita beribadah, kada dinyatakan kan? Sengaja aku membesarkan Nabi karena Allah. Kada dinyatakan kan? Pokoknya sepenjadiannya aku membesarkan Nabi. Sudah ini akhirat mulai. Bagaimana? Andai kata kita berjoget atau batarbang atau kita membesarkan Nabi,
aku membesarkan Nabi. Sudah akhirat. Mun kita ini minum. Berniat sengaja aku minum untuk ibadah. Jadi dunia jadi akhir. Amun Nabi seawalnya lain dunia itu akhirat melulu, bahkan tu mazharun atam Allah. Bayang istilah itu model seolah-olah mustahil Bang. Modelnya bayang-bayang Tuhan. Tuhan itu kan ada bayang-bayang, cuma daripada saking baraknya sama orang ahli Quran tuh nah, keluarga Allah bukan Tuhan cuma keluarga Bang. Saking daripada Tuhan itu sayang gitu nah, sampai dia keluarga. Ya kalau ke jamaah. Jadi kalau kita beribadah, aku membesarkan Nabi, sudah itu akhiratnya. Nah, ini kenapa jadi sampai nangka itu? Karena rasa tadi. Kenapa jadi sampai pandar nangka itu bubuhan guru Muhammad guru Jamal. Nah Habib nih katujuh pandar nangka itu mau Nabi karena rasa, ketemu rasa cinta sama Nabi Muhammad. Ketemu. Mungkin dia ketemu kayak apa? Sambar. Mungkin dia ketemu tuh lain. Orang yang ketemu dengan orang yang tidak ketemu tidak sama itu. Gak sama itu. Karena sama. Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la. Samakah orang yang tahu yang kada? La yastawiyan. Kada sama keduanya. Ora sama padha wae. Ning kono nang kene merono merene. Hah? Paham kah? Jangan coba-coba. Tapi Nabi diberikan sama, kada sama. Itu akhirat beneran. Wah, makanya jadi anak Tuhan begitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya kah? Ulah ya. Nah, ini kita orang rame-rame berbagi duit dan kita deh berbagi duit. Ya kalau berbagi-bagi berkah, rasa tadi. Orang ulang tahun bini anak aja wani habis-habisan kita pengantin aja wani nyewa gedung sampai 100 miliar karena cinta. Saya kira Nabi Muhammad ini nah jakanya kada urip Nur Muhammad kada ning ini kada mau diberkati din barakat. Minimal kita mengakui dulu begamatan mulai ini akui aja ini berkat Nabi, akui aja. Pasang aja di hati ini berkat Nabi. Bila berkat Nabi kada berparak, kada berjauh dengan Tuhan. Yang berkat Nabi, lawan berkat Tuhan tuh sambatannya hadrat Nabi, hadrat Tuhan itu dua hadrat, hakikatnya satu hadrat habis saya. Tapi Tuhan dua, Nabi juga. Jelas kah? Nih kopiah ini nah. Ini kopiah. Anda kopiah ini kan? Ini kain. Nah, kopiah lawan kain nih Sama ada. terpisah lah. Nih kopiah lawan kain terpisah lah. Hah? Cuma kopiah juga, kain juga. Cuma kain. Yang kopiah? Lain kopiah. Tapi kain itu nampak di kopiah. Sedangkan kopiah terjadinya karena ada kain. Ini kain kopiah nih. Kain kopiah. Tahu harga kain kopiah. Ini kain kopiah. Kain kopiah. Ini kemana pian ini? Ini kainnya kopiah. Kopiah. Ujar pandangan zahir kopi, tapi batin pe manakan nang nampaknya dari kopi apa? Kain. Nah. Cuma jangan disamper tuh, mau ke toko kena nukar kain jangan, nukar kopiah. Ini ada ujiknya sudah. Ini rahasia kopiah kak. Nah, paham ya kalau? Kamper deh. Ini kaji supaya paham, paham dua Nabi Insya Allah ini kita kalau berharatan mudahan ulun dapat, kalian dapat. Ulun boleh mencari juga, masih mencari rasa supaya mantap, ini sudah mantap, supaya pas lagi. Ini mudahan berkat kalian ulun dapat. Kayak polisi itu nyaman sudah mana dinas gaji ada, pian dah tenang, nengin takut pulang pernah. Mudahan bertambah bini pulang lah. Ya harapan ini kejongkang mana mobil pulang lah. Butuhkan aja. Saja mudah kita selamatkan ya. Ampun maaf, ini kada urusan ini udah senang-senang aja kita supaya intinya lawan Nabi ya bisa. Biar orang madakan bungo kata Bapak, biar dia orang madakan gila. Yang penting kita asik lawan Nabi. Kenapa di Quran tuh
wa iyyakadul ladina kafaru la yusliquna bi absarihim lamma sami'u dzikra ya ka wa innahu yaqul wa yaqul innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Jadi sampaikan mudah kita selamat dan berkah Habib ya. Orang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doa.